Oke, diketahui di soal itu adalah P-nya 6,05 kN, sedangkan tekan izinnya 10,05 MPa. MPa ini kan kalau dikonversi itu sama dengan Newton per milimeter persegi. Sedangkan di sini kilonewton, berarti kita rubah dulu kilonewton menjadi Newton kali 1000 kan. Nih, jadinya 6,05 ini jadinya 6050. Kemudian rumus TO itu kan adalah P per A. Kalau kita cari A-nya tuh kita balik kan. Kita balik A-nya itu naik ke atas, TO-nya turun ke bawah. Makanya jadinya A sama dengan P per TO. P-nya tadi kan 6,05 kN sama dengan 6050 Newton. Kemudian TO, tegangan izinnya kan TO berarti 10,05. Berarti bolanya 10,05. Dapat di sini A. A-nya tentu dalam dalam milimeter persegi, karena di sini adalah Newton per meter persegi per Newton, Newtonnya sama-sama habis, sisa milimeter persegi. Kemudian karena ini berbentuk batang ini kan silindernya diketahui di sini memiliki tebal 12 mm untuk dindingnya. Kalau digambarin tuh kayak gini kayak gini nih, kan ada sebuah silinder yang mempunyai diameter untuk yang di dalam sama yang di luar. Kemudian tebal dari dinding silinder ini kan 12 mm. 12 mm yang di dalam ini kita kasih kodenya tuh D1 atau diameter 1, sedangkan yang di luar yang gedenya ini adalah D2 atau diameter 2. Pertanyaannya adalah carilah diameter luar minimum. Berarti kan D2 yang terbalik ya minimum pemakannya. Carilah diameter ya D2 kan yang dicari. D2 itu adalah diameter luar minimum. Otomatis kita mencari D1 nya dulu ya kan. Dari gambar ini kan dari gambar ini tuh ada di sini tuh tebal ini kan kalau kita tinjau atas bawah jadinya 12 dikalikan 2 atau 12 ditambah 12 hasilnya itu 24. Maka rumus lingkaran apa? 1/4 VD kuadrat. Karena D nya ada 2, maka kita kurangkan D yang besar D2 kuadrat dikurangkan D1 kuadrat, di mana D1 itu akan sama dengan D2 dikurangi 24. Dari mana datangnya D2 dikurangi 24? Yaitu D2 dikurangi sama kulitnya. Kulitnya tadi kan di atas 12, di bawah 12. 12 tambah 12 kan 24. Maka D2 dikurangi 24 itu akan sama dengan D1. Kalau kita balik posisinya, ini yang disisain di sini positif, ini 24 negatif pindah ke kiri jadinya positif, maka D2 itu juga akan sama dengan D1 ditambah 24. Ini pindah-pindah ruas saja ya. Kalau dia di kiri negatif pindah ke kanan positif, berlaku hukum yang sebaliknya. Tadi luasnya kita kedapatkan 601,99 mm persegi, pindahin ke A di sini. Lalu sini 1/4 V D1 ditambah D2 dikurangi D1 kuadrat, ya kan? Kalau kita jabarin D2 kuadrat, kita ganti D-nya jadi ini, yakninya D1 ditambah 24, ya ngeblur. Nah, otomatis diganti, disubstitusi nilai D2 itu dengan nilai ini. D1 ditambah 24 yang dikuadratkan dikurangi dengan D1. Ini kalau dijabarin jadinya tuh nanti D1 kuadrat ditambah 48 D1 ditambah 576. Ini sebenarnya itu D1 kuadrat juga ya. Nih. D1 kuadrat. Ketika ada positif D1 kuadrat dikurangi D1 kuadrat, maka hasilnya adalah habis. D1 kuadrat yang positif akan habis oleh negatif D1 kuadrat. Sisa itu cuman 48 D1 ditambah 576. Ini tetap di sini. Ini kan hasilnya nanti adalah 1/4 V. V 1/4 V dari 48 D1 hasilnya itu adalah 37,7 D1. 1/4 V dari 576 adalah 452,4. Baru setelah itu D1 sama dengan, tinggalin D1 nya di sini, otomatis 600,99 yang positif, ini positif pindah ke sini jadinya negatif di sini ya. 601,99 dikurangi 452,4.
per, karena ini 37,7D, kalau D1 berarti D1-nya doang kita bagi dengan 37,7. Dapat nilai ini. Ini kan D1, sedangkan D2 tadi adalah, ingat kembali ke konsepnya, D2 adalah D1 ditambah 24. Maka nilai dari yang ini untuk mendapatkan D2 adalah nilai ini ditambahkan dengan 24, atau nilai ini ditambahkan dengan kulitnya yang 2 tadi. Maka hasilnya adalah 27,967 mm.